Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Pembelajaran ini adalah lanjutan dari prinsip pesawat sederhana. Namun pada pembelajaran ini kita aplikasikan pada sistem gerak. Tentunya kalian sudah belajar juga tentang sistem gerak pada manusia. Sana kalian sudah mengenal sendi. Nah, pada prinsip kerja pesawat sederhana ini, sendi akan berperan dalam prinsip kerja pesawat sederhana. Selain itu juga terlibat otot-otot pada sendi itu sendiri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Perhatikan gambar yang ada ini. Ini adalah gambar seorang atlet yang sedang melakukan angkat sebuah barbel. Di sini dapat kita lihat bahwasanya pada prinsip kerja otot dan sendi yang berperan sebagai beban adalah barbel ini sendiri, yaitu berada pada telapak tangan. Sedangkan yang berperan sebagai kuasa yaitu pada lengan bawah. Sedangkan lengan beban yaitu pada lengan Ibu ulangi penjelasannya, bahwasanya pada saat mengangkat barbel, telapak tangan menggenggam barbel, berperan sebagai gaya beban. Sedangkan titik tumpu berada pada siku, itu sendi yang berada di antara lengan atas dan lengan bawah. Sedangkan kuasanya berada pada lengan bawah ini. Titik tumpu berada di antara lengan beban, titik tumpu dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Selanjutnya, ini kalian pikirkan dari gambar ini kasus menengadahkan kepala dan kasus menjinjitkan kaki. Di sini kita dapat melihat di mana keberadaan titik tumpu, kemudian titik kuasa dan titik beban. Nah, nanti kalian dapat menyimpulkan jenis pengungkit, jenis pesawat sederhana keberapakah menengadahkan kepala dan menjinjitkan kaki. Baik, kita akan lihat pada saat kepala mendongak ke atas, ya. Jadi ketika kepala mendongak ke atas, maka otot leher berperan sebagai kuasa. Sedangkan tulang leher ini berperan sebagai penumpu. Dan tengkorak kepala itu bagian rahang
berperan sebagai beban. Nah, kemudian pada kasus jinjit kaki, di mana otot betis berperan sebagai kuasa. Betis ini berperan sebagai beban. Dan telapak kaki yang menyentuh tanah berperan sebagai penumpu. Nah, jadi siswa akan dapat nanti menyatakan pada prinsip pesawat sederhana keberapakah kasus yang ini. Selanjutnya untuk dipahami, kita lihat pada bagian gerakan kepala pemain bulu tangkis ini, bahwasanya titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban. Hal ini dapat terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher ini untuk menengadahkan kepalanya, sehingga ini dapat dikatakan pengungkit jenis pertama. Berikut kita perhatikan gerakan pada bagian lengan. Kuasanya terletak di antara titik tumpu dan beban. Ini adalah kuasa. Titik tumpu pada bagian bahu dan beban pada tangan. Jadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengannya dan bahunya, maka ini termasuk ke dalam pengungkit jenis ketiga. Berikutnya kita lihat pada bagian gerakan kaki. Nah, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi ini titik tumpu pada kaki yang pada telapak kaki yang menyentuh tanah, dan ini adalah kuasanya pada tumit yang bagian atas yang dijinjit. Sedangkan ini adalah beban pada tengah kaki yang menjinjit. Jadi kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban, yaitu berupa tubuhnya, dengan bertumpu pada jari kaki. Maka ini dikatakan sebagai pengungkit jenis yang kedua. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini untuk memperkaya pengetahuan dan memahami tentang prinsip pesawat sederhana pada kerja tubuh. Silakan kalian mempelajari buku IPA-nya dan sumber yang lain seperti materi yang ada di dalam LKS. Demikian saja.